Bab 381, tahap ketiga mata Dewa Kekosongan. Dengan riak spasial, cahaya merah aneh melesat di depan Li Jingtian sebelum rantai hitam itu mendarat. Rantai itu bersiul kembali dengan keras, dibelokkan kembali ke arah kapten berkulit hitam. Sambil menyipitkan mata, kapten berkulit hitam itu mendengar dengungan di telinganya, dan dia mengerang saat dia memblokir rantai itu. Apa yang tidak dia perhitungkan adalah kekuatan mengerikan yang tertanam dalam rantai itu. Baloknya tidak melakukan apapun untuk menghentikan rantai agar lengannya tidak mengenai dadanya. Seperti tebing yang menghantamnya, kapten berkulit hitam itu terlempar ke belakang. Dengan sebuah ledakan, sebuah bukit yang jaraknya 1 mil hancur, memenuhi langit dengan debu. Satu-satunya tanda bahwa sesuatu pernah terjadi adalah adanya alur dalam di tanah yang mengarah ke sana. Itu membuat semua orang terengah-engah. Semua orang sangat jelas tentang kekuatan kapten kulit hitam. Bahkan 3 ahli Radiant Stage yang hebat pun tidak bisa menggulingkannya. Namun jika pria yang ditakuti ini bisa diterbangkan, betapa menakutkannya lawannya. Semua mata tertuju pada Li Jingtian. Dia masih tergantung pada seutas benang, tapi sekarang sesosok tubuh dingin berdiri di hadapannya. Rambut putihnya tertiup angin, tangan kanannya memancarkan warna merah yang menakutkan dan matanya sedingin es. Pengurus klan Luo, naga iblis yang melonjak, Zuo Fan. Laki-laki kulit hitam menjadi tegang saat mereka memandangnya, wajah mereka berubah perlahan. Mereka semua telah mendengar nama termasyhur Zuo Fan, tetapi melihatnya berarti mereka percaya. Apa yang gagal mereka pahami adalah kekuatan naga iblis untuk memukul mundur kapten mereka. Hal ini mengejutkan pikiran mereka. Mereka mengenal kapten mereka lebih baik dari siapapun. Namun Zuo Fan telah melemparkan monster itu dalam satu pukulan. Bagaimana mungkin? Orang-orang kulit hitam itu menoleh ke reruntuhan di belakang mereka dengan harapan. Kapten. Ses. Asap hitam merembes dari bebatuan, berubah menjadi bayangan. Setelah beberapa detik, armor itu juga terbentuk, kembali ke sosok sebelumnya yang menakutkan. Rantai hitam itu terbang kembali ke tangannya dengan lambaian. Benda apa itu? Alis Zuo Fan terangkat. Li Jingtian tersentak. Dia melihat Zuo Fan tenang tetapi masih menasihati. Stuart Zuo, hati-hati, dia bisa masuk dan keluar dari kenyataan. Seni bela diri normal tidak berhasil padanya. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan serangan jiwa. Ada hal seperti itu. Dalam hal itu, matanya berkilat dan Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa. Setelah mengetahui semuanya, Penatuali, istirahatlah. Aku akan mengambilnya dari sini. Zuo Fan berjalan sambil tersenyum tipis. Kapten berkulit hitam melakukan hal yang sama, menyeret rantai hitam ke belakang. Suara dentingan mengumumkan pidato musuhnya. Penonton tidak pernah mengabaikan keduanya. Kehidupan mereka sangat bergantung pada siapa yang menjadi pemimpin di antara kelompok-kelompok besar ini. Kamu tidak boleh kalah, Kapten. Para lelaki kulit hitam itu mengepalkan tinju mereka. Tetua klan Yun dan klan Luo memandang punggung Zuo Fan dengan penuh keyakinan. Para tetua memiliki kepercayaan penuh pada Zuo Fan, karena telah berada di dekatnya sejak lama. Siapapun atau apapun yang menghalangi jalan orang aneh ini akan menghentikan perjalanan mereka. Dia tidak pernah kalah ketika dia lemah, jadi bagaimana dia bisa kalah sekarang ketika dia berada di puncak kekuatan Tianyu? Tidak ada yang berani berkedip, jangan sampai mereka melewatkan bentrokan keduanya. Ketuk. Keduanya berhenti 30 meter dari satu sama lain. Zuo Fan mengamatinya dan mencibir, intuisi gadis itu sangat tepat. Faksi lain bahkan mengirim orang sepertimu. Saya pikir Penatuali dan kedua tetua sudah lebih dari cukup. Hahaha, betapa naifnya aku. Kamu tidak pernah ingin klan Yung jatuh ke tangan orang lain. Masa depan klan Yung sangat penting bagi semua faksi. Itu tidak bisa diserahkan kepada klan Luo sendirian. Kapten berkulit hitam itu menatapnya dengan dingin, menjentikkan rantai itu dengan tangan gemetar. Pukulan itu sungguh buas, mengingatkanku pada saingan lamaku. Zuo Fan mengerutkan alisnya, dia tidak perlu berpikir lagi untuk menebak siapa saingan lamanya ini.
Dia mengejek kapten berkulit hitam, apakah kamu menang atau tidak? Dengan gemetar, kapten berkulit hitam itu melontarkan amarah yang tak terkendali. Tinjunya mengepal dan dia meludah, aku kalah hari itu, tapi jangan berpikir pertandingan ini akan sama. Itu masih harus dilihat. Zuo Fan mencibir, tidak seperti dia, saya jauh lebih kompleks, belum lagi sakit kepala yang harus dihadapi. Apakah Anda yakin akan kemenangan? Hahaha. Tangan kapten berkulit hitam itu menegang dan dia melemparkan rantai itu ke sisi kiri Zuo Fan. Ladybug, lihat sendiri. Rantai hitam itu meliuk-liuk di udara dan berada di sisi kiri wajah Zuo Fan dalam sekejap, licik dan cepat. Rantai itu berada di luar jangkauan tangan kanan, sepenuhnya memahami kelemahan Zuo Fan dalam satu pandangan. Dasar rubah tua. Zuo Fan menyeringai, bersiap secara mental. Orang ini hanya pernah melihatnya menggunakan tangan kanannya satu kali dan sudah tahu cara menghindarinya. Serangan di sisi kirinya mengungkapkan banyak pengalaman orang ini. Menghadapi pria seperti itu dengan setengah-setengah akan memberimu perjalanan satu arah ke neraka. Dan berpikir bahwa menghadapinya bahkan dengan sepenuh hati akan menyusahkan, Zuo Fan harus menganggapnya serius. Bagaimanapun, meskipun kapten berkulit hitam itu tahu bahwa lengan kanan Zuo Fan kuat, pria itu tidak mengerti bahwa lengan kirinya tetap memberikan pukulan yang kejam. Puff! Sambil mengerang, rantai gesit itu mendarat di cakar naga. Kapten berkulit hitam itu berteriak, cakar naga bunyi. Hehe, ayo. Zuo Fan mengejeknya dan menarik rantainya. Kapten berkulit hitam ikut dengannya, membuat setengah lingkaran di udara sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Ledakan itu meninggalkan kawah selebar 1000 meter. Zuo Fan menyeringai, klan Yun sangat gembira dan orang-orang kulit hitam panik, Kapten. Suara mendesing. Mereka tidak menyelesaikannya saat asap hitam keluar dari kawah langsung menuju Zuo Fan. Sisi Li Jingtian terkejut, pelayan Zuo, awas. Hanya serangan jiwa yang berhasil pada benda itu. Hehehe, aku tahu. Sambil terkekeh, Zuo Fan membuat tanda dan meraung, gerakan ketiga right style, pekikan naga natural, suar petir ungu. Mengaum. Berbeda dengan gambar naga Li Jingtian, naga Zuo Fan menyatu dengan petir ungu. Petir yang sama yang disimpan Zuo Fan di mata kekosongan ilahi miliknya. Untuk beberapa alasan yang aneh, stok petir ungunya pulih ketika dia berkultivasi. Itu tidak ada habisnya. Betapa nyamannya hal itu terjadi tepat pada waktunya untuk berurusan dengan kapten kulit hitam yang menyebalkan ini. Ini adalah kilat ungu Kaisar Langit yang sedang kita bicarakan. Kekuatan di atas Yuan Qi, dan kekuatan yang sama yang telah membunuh binatang suci. Tidak masalah apakah itu jiwa atau daging, keduanya akan tertusuk. Dengan cara Zuo Fan menggunakannya bersamaan dengan seni bela diri yang sehat, serangan ini telah berubah menjadi gerakan membunuh yang sebenarnya. Bam! Asap hitam siap menyerang Zuo Fan ketika naga itu mencapainya. Dia belum mendapatkan kembali posisinya dari serangan sebelumnya dan naga ungu itu menghantamnya berikutnya. Petir ungu menembus massa hitam, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa ke tengkorak kapten hitam itu. Kemudian terdengar suara gemuruh akibat hantaman petir di setiap bagian tubuhnya, mirip ledakan dari dalam. Yang didengar penonton hanyalah seruan kesakitan yang tak ada habisnya, saat kapten berkulit hitam itu menabrak dirinya sendiri ke kiri dan ke kanan seperti ayam tanpa kepala. Pada saat semuanya berakhir, bayangan itu terbentuk kembali, tetapi dalam posisi merangkak, terengah-engah karena tenaga. Orang-orang kulit hitam itu sangat terkejut. Mereka tidak dapat mengingat nyawa mereka ketika kapten mereka berada dalam kesulitan yang begitu parah. Zuo Fan mencibir, Spite, sekarang tahukah kamu perbedaan antara aku dan dia? Hai, semua yang ada di dunia ini ada kelemahannya. Jangan berpikir sejenak bahwa tubuh pentahapanmu akan membuatku kelelahan karena hanya menggunakan serangan fisik. Aku tahu betul spesimen macam apa kamu ini. Ini akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda jika Anda berada di tahap ethereal, tapi itu tidak seharusnya terjadi. Cukup dengan sandiwaranya. Apa yang bisa dilakukan oleh boneka roh? Kamu tahu,
Dengan mata gemetar, kapten berkulit hitam itu memperhatikan Zuo Fan seperti monster. Ini adalah seni rahasia yang hilang 5 abad yang lalu. Bagaimana? Aku memang sepintar itu. Sambil memiringkan kepalanya, Zuo Fan menunjukkan seringai sombong. Boneka jiwa itu istimewa, tapi bukannya tak terkalahkan. Anda mungkin tidak memiliki tubuh, tetapi saya punya cara saya sendiri untuk memastikan Anda tetap mati. Anda pamer di hadapan saya dan Anda mengalahkan orang-orang saya. Hehehe, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Zuo Fan terkekeh dan 3 lingkaran cahaya emas bersinar di mata kanannya. Tahap ketiga Divine Eye of the Void, Meracuot. Bab 382. Dunia Fata Morgana. Riak luar angkasa yang tidak wajar menyebar dan orang-orang kulit hitam serta kapten mereka melihat dunia berputar di depan mata mereka. Dalam sekejap, pandangan mereka digantikan dengan cahaya putih tak berujung tanpa ada orang lain yang terlihat. Susunan yang membingungkan. Kapten kulit hitam berteriak, "Tidak mungkin. Kapan kamu mengaturnya?" Hahaha, itu informasi pribadi. Zuo Fan menghilang dengan senyuman miring. Spite berubah menjadi boneka roh memberimu jalan keluar yang brilian. Boneka roh dapat memudar masuk dan keluar dari kenyataan, baik manusia maupun bayangan. Meskipun sulit dipahami, pada saat yang sama, Anda tidak memiliki tubuh. Jiwa Anda tidak memiliki tempat untuk bersembunyi, sehingga mudah untuk membuat Anda hilang begitu saja. Satu hal lagi, perasaan jiwamu 100 kali lebih tajam daripada orang normal. Sebuah keuntungan, ya, tapi tidak jika harus mengalami rasa sakit. Zuo Fan menyela dengan menusuk kapten berkulit hitam yang ketakutan itu dengan pisau. Ratapan yang tiada duanya bergema. Kapten berkulit hitam basah oleh keringat dan berlutut. Matanya penuh ketakutan terhadap Zuo Fan. Dentang. Zuo Fan memiliki kilatan pedang lain di tangannya dan kali ini dengan santai menyerang punggungnya. Kapten berkulit hitam itu melompat mundur. Tepat ketika dia mengira dia sudah aman, rasa sakit datang dan begitu pula jeritannya. Melihat ke belakang, dia melihat pedang panjang terang tertancap di punggungnya, sama dengan yang dimiliki Zuo Fan. Hahaha, cobalah untuk tidak menghindar. Kamu hanya akan membuang-buang energimu. Sambil menyeringai lebar, Zuo Fan berkata, "Bukankah sudah kubilang padamu, memiliki indera jiwa yang 100 kali lebih tajam bukanlah hal yang menyenangkan, terutama dalam hal rasa sakit. Alat bantu untuk mengetahui hal ini hanyalah ilusi, namun di sini apa yang asli dan palsu telah ditukar. Dan orang-orang seperti Anda, yang menggunakan pentahapan sebagai pelarian akan mendapati diri mereka jauh lebih lemah dibandingkan orang lain. Belum lagi waktu di sini lebih lambat. Aku mungkin sudah menghabiskan waktuku untuk mencolekmu 2 kali, tapi di luar, belum sedetik pun. Kita punya banyak waktu untuk dinikmati. Hahaha, di sini semua hanya ilusi, sedangkan di luar rasa sakit itu nyata. Tapi saat kamu menyerah, saat itulah kamu akan mati." Zuo Fan menyeringai dan menjentikkan 4 bilah ke dada kapten hitam, membuatnya mengenal dunia kesakitan. Ini adalah ilusi Zuo Fan, dunianya. Di dunia ini, dialah yang membuat peraturan. Di sini, dia adalah dewa. Kapten berkulit hitam itu tak terhentikan di luar, sementara dalam ilusi ini dia dipermainkan seperti boneka tak berdaya. Dan ketika rasa sakit itu terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh pikirannya, jiwanya akan terbang menjauh. Ini adalah tahap ketiga Divine Eye of the Void, Meracuot. Tempat di mana Zuo Fan menciptakan dan mengendalikan segalanya. Terobosan dalam mata kekosongan ilahi ini terjadi dengan cepat, karena tidak memiliki kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Namun melalui penyempurnaan sayap hantu laut, kekuatan aneh dari sayap tersebut beresonansi dengan Meracuot, yang mengarah pada suatu kebetulan yang luar biasa. Ini juga merupakan pukulan yang mematahkan punggung kapten kulit hitam sial itu dan kroni-kroninya. Di luar ilusi, ratapan bergema, menyentak orang-orang karena terkejut ketika mereka mengedipkan mata pada bayangan sombong itu. Zuo Fan juga hanya berdiri di sana, menghadap pria kulit hitam yang sebelumnya luar biasa saat mereka berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Sepertinya mereka disiksa.
seberapa besar kesenjangan kekuatan yang ada. Steward Zuo tetap setia pada reputasinya sebagai monster. Para tetua tercengang. Mereka tahu Zuo Fan hebat, tapi ini agak keterlaluan. Dia membalik meja hanya dengan tatapan tajam. Namun tatapannya masih belum berakhir dan musuh menggeliat kesakitan. Ketiganya saling memandang dan menghela nafas. Mereka adalah tetua klan Luo, cadangan Zuo Fan. Tapi anak itu telah melampaui mereka, memasuki dunia yang benar-benar baru. Menatap sosok tinggi dan perkasa berambut putih, ketiganya menghela nafas. Si kecil aneh itu sangat cepat, bahkan ciuman pantat kita pun tidak bisa menyusul. Bagaimana mereka tahu bahwa dunia Mirage sedang menyedot kekuatan jiwa Zuo Fan? Dia mungkin terlihat keren berdiri di sana, 3 lingkaran cahaya emasnya berkedip di mata kanannya, mengirim musuh ke dunia yang terluka. Tapi alisnya basah kuyup, pikirannya berkecamuk. Bajingan busuk ini masih bisa menerimanya. Aku punya 3.600 bilah pedang yang ditusukkan ke dalamnya namun mereka tidak mau mati. Ini pasti hasil dari latihan menyiksa yang mereka lakukan setiap hari untuk membangun ketabahan seperti itu. Hah. Saat dia menyelesaikan pemikiran itu, seorang pria kulit hitam memegangi kepalanya sambil mengerang, berguling-guling ratusan kali di tanah, menendang kakinya pada suatu saat dan kemudian berbaring di sana. Di dunia nyata, asap hitam keluar dari armor. Perlengkapannya jatuh ke lantai, kosong. Zuo Fan menyeringai dan meludah, sudah waktunya. Boneka roh ini berada pada batasnya. Contohnya, setelah bayangan pertama jatuh, bayangan kedua dan ketiga pasti akan runtuh, meninggalkan armor kosong. Bahkan ada yang tidak sempat terjatuh, jiwa mereka hilang bagaikan angin di pertengahan musim gugur. Zuo Fan menenangkan napasnya. Semakin sedikit jumlahnya, semakin sedikit beban pada jiwanya. Tak butuh waktu lama bagi ratusan pria kulit hitam itu tergagap dalam asap, meninggalkan sang kapten yang masih memeluk kepalanya dengan rahang terkatup. Zuo Fan mendengus dengan alis basah. Jiwanya mencapai batasnya, pandangannya kabur. Tapi dia bertahan menahan kapten berkulit hitam di dunia Fata Morgana. Sedikit lagi dan dia selesai. Zuo Fan tersenyum dalam hati, buku-buku jarinya memutih. Suara mendesing. Tembakan kerikil untuk Zuo Fan dengan kecepatan sangat tinggi. Begitu kecil namun mengandung kekuatan gunung, memaksa Zuo Fan terdiam. Namun Zuo Fan membawa 2 kartu as, tinjunya yang mengerikan. Siapapun bisa menghadapi ancaman yang begitu lemah. Tangan kanannya bergerak dan menangkap kerikil itu. Tapi itu terbukti cukup menjadi pengalih perhatian untuk menghancurkan dunia Fata Morgana. Kapten berkulit hitam merasakan dunia nyata dan melompati celah. Steward Zuo, orang itu melarikan diri. Li Jingtian berteriak. Mata kanan Zuo Fan bersinar dengan 2 lingkaran cahaya emas. Tahap kedua Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Suara mendesing. Tembakan riak ruang untuk sang kapten. Dia berubah menjadi asap yang mencoba menghindar, tetapi ketika Void Annihilation melewatinya, dia merasakan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebagai boneka roh dia tidak bisa menghindari efek retakan ruang. Jiwanya tersentak dan luka membekas di pikirannya. Kapten mengumpat dalam hati, orang aneh macam apa dia? Dia punya begitu banyak trik mewah dan kuat yang bahkan orang itu tidak bisa menandinginya. Ledakan. Penghancuran Void melintasi 3 gunung sebelum terbang ke langit. Zuo Fan hendak mengirim yang lain. Kapten kulit hitam terlalu takut untuk menerima pukulan seperti itu lagi dan berubah menjadi asap hitam, melayang di antara klan Yun. Zuo Fan menahan diri, jangan sampai dia menyakiti orang yang tidak bersalah. Kapten berkulit hitam itu tertawa setelah menemukan jendelanya, terbang mendekati orang-orang. Kerumunan itu menjerit ketika dia menjebak seorang anak berusia 19 tahun ke dalam asapnya dan melarikan diri. Tolong aku, pemuda itu kencing ketakutan, berteriak minta tolong. Zuo Fan mengerutkan kening, Spite, biarkan dia pergi. Klan Yun berada di bawah perlindungan klan Luo. Bahayakan dia dan kita akan menjadi musuh bebuyutan. Apakah kamu menganggapku bodoh? Bagaimanapun juga, kamu akan membunuhku. Kapten berkulit hitam itu berteriak,
Zuo Fan, kali ini kamu menangkapku, tapi kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Kapten berkulit hitam itu berubah menjadi angin hitam dan membungkus pemuda yang meratap itu lebih erat. Dia pergi pada detik berikutnya. Klan Yun menyaksikan dengan cemas sementara Zuo Fan menginjak. Dia terlihat benar-benar kesal, kecuali ekspresi samar di wajahnya. Kapten berkulit hitam itu sudah lama pergi namun Zuo Fan masih memandangi awan. Klan Yin tersentuh oleh punggungnya yang sunyi. Steward Zuo bekerja sangat keras untuk kita. Dia sangat sedih karena kehilangan satu anak. Setelah beristirahat selama ini, Li Jingtian merasa lebih baik. Dia menopang tubuh lemahnya dan menghela nafas. Steward Zuo, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dia hanya punya satu orang. Kleptrap, siapa yang menyalahkan dirinya sendiri di sini? Zuo Fan mendengus, anak itu sudah dewasa, namun dia bahkan belum membangkitkan darahnya, percuma. Tidak ada bedanya jika dia pergi. Tapi kami di sini untuk mencari kebaikan bagi klan Yun, jadi kami tidak bisa menyakiti rakyat mereka. Kesedihan dan rutinitas menyalahkan diri sendiri itu dilakukan agar mereka lebih menghargai kita. Klan Yun akan jauh lebih bersedia mengikuti kita sekarang. Wajah Li Jingtian berkedut dan dia mengangguk. Pengurus Zuo adalah pengurus Zuo. Dia tidak akan pernah berubah. Dia lebih jelas dari siapapun tentang apa yang harus dilakukan demi kepentingannya sendiri. Bab 383, Boneka Roh. Saya minta maaf, semuanya. Saya tidak bisa melindungi kalian semua dan membiarkan iblis itu mengambil seseorang. Saya malu. Zuo Fan tersentak dan berkata dengan nada patah hati, memperhatikan mereka dengan tatapan menyakitkan. Li Jingtian di sebelahnya merasakan wajahnya melompat-lompat karena kedutan. Demi masa depan klan Luo, pengurus Zuo telah menahan sifat jahatnya untuk memenangkan hati mereka. Atau kapten berkulit hitam itu tidak akan pernah bisa lolos bahkan dengan seorang sandera. Klan Yun membungkuk dengan rasa terima kasih. Pelayan Zuo, tolong, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika bukan karena kamu, seluruh klan Yun akan berakhir dengan kemalangan. Anda tidak punya alasan untuk merasa menyesal. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Tapi yang tidak kami pahami adalah apa yang bisa terjadi pada kami, yang menjaga masyarakat, hingga menimbulkan bencana seperti itu. Klan Yun menggelengkan kepala. Zuo Fan menyembunyikan tawanya, hanya menyampaikan ratapannya, dunia ini penuh dengan kejahatan. Sekalipun Anda tidak bersalah, pohon tertinggi selalu mendapat angin. Klan Yun adalah klan khusus yang menjadi perhatian semua orang. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dengan ibu kota kekaisaran yang dipenuhi sampah masyarakat, banyak klan yang mendambakan klan Yun. Karena terkejut, klan Yun merenungkan kata-kata ini, lalu menghela nafas dengan penyesalan. Mereka sekarang tahu bahwa garis keturunan merekalah yang menyebabkan bencana ini. Siapa yang tidak ingin menyatakan dirinya sebagai raja, siapa yang tidak ingin melihat nasib dan bertindak sesuai kehendak surga. Namun mereka mendapat perlindungan keluarga kekaisaran selama milenium terakhir untuk mengekang pemikiran ini. Dan ketika semua petinggi berkumpul di ibu kota kekaisaran, mereka bisa merasakan jerat yang mengencang di tenggorokan mereka. Ini dimulai dengan kepala klan Yun Xuanji, sebuah pertunjukan kekejaman dan kebiadaban pelakunya. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi ada satu hal yang jelas. Tetap diam berarti musnah. Meskipun mereka tidak mengerti, pemberita malapetaka mereka adalah orang yang ada di depan mereka, iblis yang menjadi penyelamat, Steward Zuo. Yun Xuanji akhirnya mati karena dia telah meninggalkan tempat netralnya dan melampaui kedudukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan anggota klan lainnya. Sebenarnya Zuo Fan lah yang menghasut rasa takut pada mereka, memaksa mereka melarikan diri ke rumah sakit jiwa. Klan Yun terdiri dari orang-orang sederhana, yang tidak cukup tajam untuk menebak intrik berlapis-lapis Zuo Fan. Jadi melihat Yun Xuanji mempercayainya, mereka melakukan hal yang sama dan melarikan diri. Tapi siapakah klan Yun? Mereka benar-benar melahirkan imam besar setiap generasi. Mereka memandu pembangunan bangsa dan kebijakannya. Dan sekarang setelah mereka melarikan diri bersama Zuo Fan, siapa yang akan menjawab semua teka-teki dan teka-teki itu?
Zuo Fan baru saja mencuri bayi mereka, tepat di depan hidung mereka. Oleh karena itu, bayangan hitam turun dari langit. Yang ingin mereka lakukan hanyalah membimbing domba-domba itu kembali ke kandangnya. Tapi karena tindakan biadab mereka hanya memicu ketakutan di klan Yun dan kedatangan Zuo Fan yang tepat waktu telah menyelamatkan masa depan mereka, itu hanya mendorong klan Yun lebih dekat ke klan Luo. Mencibir dalam benaknya, Zuo Fan memasang ekspresi berat, "Teman-teman, tenanglah. Selama klan Luo berdiri, demi persahabatanku dengan Tuan Yun Xuanji, aku pasti akan membawamu ke kota Wingzhe yang aman. Disitulah Anda tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih, Steward Zuo, karena telah menyelamatkan kami dan segalanya. Kami tidak akan pernah melupakan ini." Klan Yun membungkuk dalam-dalam. Zuo Fan melambai pada mereka, seringainya semakin lebar hingga tengkoraknya terancam terbelah. "Tolong, kamu tidak perlu melakukan itu. Anda dapat mempercayai klan saya. Satu-satunya harapanku adalah kamu tetap berada di domain kami, hahaha." Melalui janji, ancaman dan dorongan yang tidak jelas, klan Yun telah menjadi anteknya yang tangguh. Seolah-olah satu-satunya di seluruh dunia yang menyelamatkan mereka dari malapetaka adalah klan Luo. Namun, di antara mereka yang menginginkan klan Yun untuk dirinya sendiri, Zuo Fan adalah orang pertama yang bertindak, mencuri mereka dari rahang keluarga kekaisaran. Setelah beberapa basa-basi lagi, Zuo Fan mengeluarkan sebotol pil pemulihan untuk para tetua. Mereka membutuhkan waktu 6 jam untuk menstabilkan luka mereka. Zuo Fan tidak terburu-buru untuk kembali. Dia hanya akan pergi ketika para tetua setidaknya berada dalam kondisi puncaknya. "Steward Zuo, kudengar kamu menyebut mereka boneka roh. Apakah mereka?" Li Jingtian bertanya. Zuo Fan mencemooh, "Sekelompok pecundang yang menyedihkan dan bodoh. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi boneka roh kecuali jika dipaksa terpojok." Pasangan yang berkuasa itu mengerutkan kening, memandangnya dengan serius. "Kita semua tahu bahwa hanya dengan mencapai tahap etiril pikiran dan jiwa seseorang dapat menyatu, memungkinkan mereka melepaskan tubuh mereka. Bahkan jika tubuhnya hancur, kamu dapat memiliki tubuh yang lain." Ketiganya mengangguk. "Namun, menurut Anda apa yang akan terjadi jika tubuh mati sebelum mencapai tahap etiril dan jiwa tetap hidup? Apakah masih akan bertahan?" kata Zuo Fan. Ketiganya menggelengkan kepala. "Jiwa bisa bertahan paling lama 100 hari, lalu mati." Jawaban tegas Li Jingtian datang. Zuo Fan mengangguk, "Tidak apa-apa jika demikian. Namun jalur iblis memiliki seni rahasia yang memungkinkan para ahli di bawah tahap etiril berkeliaran sebagai jiwa mereka, bertahan hidup dengan energi spiritual dunia. Oleh karena itu dinamakan boneka roh." Ketiganya menajamkan telinga mereka, mendengarkan setiap kata. Namanya menjelaskan semuanya. Mereka adalah boneka dari dunia roh. Begitu orang yang seharusnya mati dimurnikan menjadi boneka roh, apalagi jiwa mereka tidak pernah bertambah kuat, dia tidak akan berkeliaran di dunia sebagai manusia atau bayangan. Seorang zombie merangkumnya. Kecuali jika seseorang termakan oleh balas dendam dan kebencian, dia lebih baik mati daripada memilih kehidupan yang menyedihkan. Sungguh memalukan. Selain itu, boneka roh harus memakan jiwa untuk mempertahankan Yuan Qi mereka, seni rahasia yang benar-benar keji. Tidak masalah jika mereka bertemu dengan saya, seorang penggarap setan. Namun ketika bertemu dengan seorang kultivator yang saleh, maka para pejuang kebenaran yang terlalu bersemangat itu akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Ini adalah bagian dari uraian tugas mereka, dan juga memberi mereka imbalan. Hal ini sungguh menakjubkan bagi mentalitas mereka, membuat hati mereka marah. Ketiganya berkedip mengerti. Sue Qingjian kemudian bertanya, "Ada yang tidak beres di sini?" "Pramugara Zuo, Anda baru saja mengatakan bahwa mereka yang dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian yang sangat besar akan berubah menjadi boneka roh, tetapi kami baru saja menghadapi ratusan boneka roh. Tidak mungkin ada begitu banyak pejuang yang memiliki pengetahuan tentang seni ini dan begitu sibuk membalas dendam. Ini terlalu kebetulan. Hahaha, barang-barang produksi massal itu tidak termasuk." Zuo Fan terkekeh. Pihak lain sedang mengumpulkan pasukan rahasia, memaksa para pembudidaya menjadi boneka roh.
Bagi Tianyu, yang belum pernah melihat bayangan ahli panggung ethereal dan dengan sedikit seni bela diri yang berfokus pada jiwa, boneka roh akan sangat memusingkan untuk dihadapi. Ini adalah berkah tersembunyi yang sangat sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa menjadi satu. Kesalahan sekecil apapun dan itu akan menjadi akhir. Penatuali, Anda tahu bagaimana anak-anak Pang tua yang dilatih dalam seni hantu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Yang ini lebih rendah lagi, hahaha. Li Jingtian tercengang. Sejak bergabung dengan klan Luo, Kapten Pang dan dia telah menerima pelatihan intensif dalam bidang yang sama. Tentu saja dia tahu tentang penjaga muda yang dibesarkan oleh klan Luo. Untuk satu orang yang keluar dari ratusan sudah menjanjikan. Tetapi dengan peluang terciptanya boneka roh yang lebih rendah, bukankah itu sama dengan Zuo Fan memusnahkan 100.000 pasukan kuat mereka dengan membunuh ratusan orang itu? Li Jingtian merasakan rasa asam di mulutnya. Zuo Fan tertawa melihatnya. Kamu tidak perlu khawatir, mereka punya lebih banyak lagi asal-usulnya. Hahaha. Tetapi Steward Zuo, Anda tidak mengalami kesulitan menghadapi mereka sementara kami tidak ada harapan. Ajari kami caranya. Sue Qingjian memperhatikan sikap santai Zuo Fan dan berkata dengan manis. Yang lain memandang dengan penuh harapan. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena ketidakmampuan mereka menangani boneka roh atau karena kebutuhan untuk mempelajari lebih banyak rahasia Zuo Fan. Berada begitu dekat dengan Zuo Fan begitu lama telah mengajari mereka bahwa rangkaian triknya sangat banyak, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Jauh lebih baik daripada yang bisa disediakan oleh seluruh alam semesta. Menangkap satu atau dua dari mereka adalah kekayaan terbesar yang bisa diharapkan oleh ketiganya. Inilah salah satu alasan para ahli ini begitu santai tinggal bersama klan Luo. Belum lagi seorang fanatik bela diri seperti Li Jingtian, yang praktis hidup demi kekuasaan. Karena Zuo Fan terlalu memikirkan urusan resmi, dan menjadi malas, dia merasa enggan untuk mengajari mereka. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memeras sesuatu darinya. Dan mereka tidak akan melewatkannya. Melirik mereka, Zuo Fan tersenyum, tidak perlu. Boneka roh hanya berada di tingkat ketiga. Boneka roh tingkat rendah berbasis jiwa, tidak ada bedanya dengan hantu. Dengan kekuatan Radiant Stage Anda yang kuat, niat Anda cukup untuk menghancurkan mereka. Boneka roh tingkat menengah dapat memasukkan senjata atau baju besi, menjadikannya wadah mereka dan menggunakannya untuk menahan serangan jiwa. Seperti pria kulit hitam itu, Anda tidak bisa menembaknya, tetapi memberi mereka luka yang dalam tetaplah mudah. Yang terpenting adalah Kapten Kulit Hitam, boneka roh tingkat puncak. Dia bisa masuk dan keluar secara bertahap, dengan jiwa yang begitu kuat sehingga hanya seni bela diri khusus yang bisa mengalahkannya. Ketiganya menganggukkan kepala, seperti anak-anak yang bersemangat. Menurutku orang kuat seperti dia hanya terbatas pada dia saja. Dan karena aku telah melukainya, dia tidak akan menunjukkan wajahnya dalam waktu dekat. Anda bisa tenang. Zuo Fan melambaikan tangannya. Ketiganya memahami intinya dan tenggelam dalam depresi. Anak itu tidak mau mengajari kita. Sue Qingjian cemberut, menjabat tangan Zuo Fan dengan suara nakal. Steward Zuo, kita bisa melupakan kakek tua nakal ini, tapi bagaimana dengan aku yang kecil dan tubuhku yang berharga? Siapa yang harus saya salahkan jika penjahat itu melukainya? Jika kamu takut rahasiamu bocor, saudari akan mengunjungimu di tengah malam. Maukah kamu mengajariku kalau begitu, Strider? Rahasia di sini juga bisa berarti cheat hack. Wajah Zuo Fan berkedut di pipi kemerahan Sue Qingjian. Saudari Sue, mohon miliki sedikit martabat dan bersikaplah sesuai usia Anda. Laki-laki Anda ada tepat di belakang Anda. Hehehe, Steward Zuo, kenapa kamu begitu mudah tersinggung? Kita semua berada di pihak yang sama, saya tidak keberatan. Jika kamu masih merasa kurang, aku bisa bergabung denganmu juga. Aku juga. Qiu Yanhai memperlihatkan seringai tercela, diikuti dengan teriakan Li Jingtian. Zuo Fan hampir mengalami kasus menguap warna-warni. Melambai kemana-mana, baiklah, saya akan menganggapnya sebagai kekalahan saya. Aku akan mengajarimu sesuatu, seni bela diri tingkat tinggi yang berfokus pada jiwa. Jari kematian.
Bab 384, Raja Bayangan. Asap hitam melayang di dekat air terjun di pegunungan. Itu berubah menjadi bentuk bengkok dari Kapten Kulit Hitam saat dia terengah-engah. Dia masih menggendong anak yang kini tak sadarkan diri itu. Mengabaikan sandera, dia meneguk aliran sungai. Dengan suara retakan seperti roda gigi berputar, air terjun perlahan terhenti. Kolam itu memiliki pusaran di tengahnya, mengalirkan air sedingin es hingga memperlihatkan tanah berlumpur dan gerbang batu 10 meter di bawahnya. Kapten berkulit hitam melompat bersama anak itu dan mendorong batu yang tampaknya acak-acakan hingga gerbangnya terbuka. Gerbang ditutup di belakangnya saat dia masuk, dengan air terjun setinggi langit kembali mengalir dan kolam terisi kembali. Sang kapten terlatih-tatih melewati jalan berliku yang gelap gulita. Meski begitu, anak itu tidak pernah terbangun. Cahaya lilin redup muncul di kejauhan dan sang kapten ragu-ragu, tapi kemudian berjalan lebih cepat lagi. Di ruangan suram itu, yang berukuran sekitar 60 meter persegi, tanpa meletakkan alat-alat penyiksa, lembaran emas melintang di tengahnya, membagi ruangan menjadi dua. Celepuk. Kapten berkulit hitam melemparkan sandera dan berlutut di depan kain. Saya telah mengecewakan Anda dan menunggu hukuman saya. Anda gagal. Suara tua dari luar membawa keterkejutan, bahkan kamu pun gagal. Mendesah. Kapten berkulit hitam yang menghela nafas juga kehilangan kata-kata. Matanya redup dan dia pingsan. Suara itu terdengar lagi, dan kamu juga terluka. Suara mendesing. Kilatan hitam mencapai kapten berkulit hitam sebelum suara tua itu bisa terdengar, memberikan pil kepada kapten. Ketika nafasnya sudah tenang, pria bertopi bambu itu menghela nafas dan berkata di balik tirai, "Tolong santai Pak, senior mengalami luka berat dan hanya perlu waktu untuk sembuh." "Apa, luka berat?" Orang tua itu tercengang, "Siapa yang mampu menyakitimu sedemikian rupa? Bahkan Gu Santong pun tidak bisa melakukan ini." Pria di balik tabir itu cukup menyadari keistimewaan Kapten Kulit Hitam, tentang fase masuk dan keluar. Dia tidak bisa menghadapi Gu Santong, tapi lengan kuat konyol orang aneh itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ada orang lain di Tianyu yang bisa mengalahkannya selain Gu Santong. Kapten Kulit Hitam itu menghela nafas, "Ini Zuo Fan. Dia memiliki keterampilan seperti itu. Hahaha, dan masih banyak lagi yang tersisa. Bahkan saya harus turun tangan tetapi langsung bermain di tangannya." Sang kapten terdengar muram, bocah itu adalah kombinasi mematikan dari berbagai keterampilan dan pengalaman yang luas. Saya dulu mengira seni rahasia saya hilang 5 abad yang lalu, sehingga tidak ada seorang pun di Tianyu yang mengetahuinya. Tapi dia melihatku sekilas, lalu mempermainkanku. Aku hanya melarikan diri dengan nyawaku dengan menyandera salah satu anggota klan Yun. Sang kapten menghela nafas, matanya dipenuhi rasa takut. Dia telah mengamuk di Tianyu selama berabad-abad, namun orang bodoh seperti Zuo Fan muncul, merampas semua reputasinya dan mengubahnya menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Zuo Fan sakit kepala yang lebih parah daripada Gu Santong. Kapten menghela nafas, Gu Santong berotot tetapi memiliki kelemahan. Meskipun Zuo Fan tidak hanya memiliki kekuatan buas Gu Santong, saya juga tidak dapat menemukan titik lemah apapun. Ini pertama kalinya aku bertemu lawan seperti itu. Pria bertopi bambu itu mengangguk, "Senior benar. Tanpa melihatnya sendiri, saya tidak akan pernah menganggap Zuo Fan memiliki kekuatan yang tak terkendali." Semua upaya senior itu digagalkan. Dia kemudian menggunakan beberapa seni yang tidak diketahui untuk menjebak senior dan hampir merenggut nyawanya. Mengetahui batasanku, satu-satunya harapanku adalah mengalihkan perhatian. Saya senang mengetahui ini membantu membebaskan senior. Jadi kamulah yang membantuku. Saya bertanya-tanya mengapa fokusnya meleset. Terima kasih ini, saya pasti akan kembali. Kapten berkulit hitam itu menangkupkan tangannya ke arah pria bertopi bambu, yang hanya menggelengkan kepalanya. Dia hanya menambahkan berita gembira kecil itu untuk mendapatkan pujian. "Tidak apa-apa, sekarang kamu tahu aku melakukan bagianku. Ingat saja saya saat Anda membagi biaya lagi. Adapun balas dendam dan yang lainnya,
itu adalah hal terjauh dari pikirannya. Tabir itu terdiam untuk waktu yang lama sebelum suara itu kembali, yang lain. Kapten kulit hitam menghela nafas, mati. Dengan tanganmu. Oleh Suofan. Kapten kulit hitam menyipitkan mata dan meludah. Dia benar-benar biadab, membunuh mereka di tempat dan menyelamatkanku dari masalah. Hahaha, dia tidak melakukannya untukmu. Ini adalah peringatan. Dia tidak ingin terjadi perselisihan dan bersikap lunak terhadap kami. Suara di balik tabir datang. Keduanya tidak mengerti dan suara itu menjelaskan, dengan tipu muslihat Zuofan, akan mudah baginya untuk melacakmu. Karena dia menyia-nyiakan semuanya, itu membuktikan bahwa orang-orang ini tidak berguna baginya, bahwa dia tahu betul siapa kita tetapi tidak mau membeberkan kita. Apa? Keduanya tercengang. Tabirnya terlepas dan kaisar dengan pakaian naga emasnya berjalan keluar, bukan hanya dia. Setelah imam besar meninggal, Suge Changfeng dan Leng Wuchang segera menaruh kecurigaan mereka pada kami. Mengapa lagi mereka saling mendukung di pengadilan hari ini ketika saya ingin berurusan dengan Regent Estate dan Zuo Fan dalam satu langkah? Mereka takut saya akan menelan mereka berdua. Aku meremehkanmu, Zuo Fan. Pikiran Anda tajam, sifat Anda mudah beradaptasi. Seperti air di bawah jembatan, Anda mengesampingkan semuanya, bersatu dengan musuh Anda. Kamu adalah pria yang memiliki perspektif. Tawa dingin sang kaisar terdengar, tersembunyi di balik jejak rasa haus darah yang kental. Topi bambu itu jatuh dan menampakkan petapa catur monokrom, Sima Hui. Sima Hui menatap tajam ke arah kaisar, Yang mulia, apa yang harus kita lakukan jika Zuo Fan membawa klan Yun ke kota Wingeze? Detasemen pertama penjaga bayangan dimusnahkan dan seniornya rusak berat. Bagaimana kita menghentikan Zuo Fan dan ketiga tetua klan Luo? Itulah sumber kemarahanku. Kaisar menjentikkan lengan bajunya. Saya tidak bisa mengambil keputusan apapun atas keputusan Yun Xuanji yang melepaskan netralitas berusia 1000 tahun dengan memihak klan Luo yang tidak ada hubungannya dengan dia untuk dibicarakan. Dan untuk apa? Untuk Zuo Fan. Saya pikir saya menunjukkan kesabaran saya ketika saya memejamkan mata saat dia membaca nasib Huang Pu Qingtian. Karena aku tahu, tahta itu 3 bagian takdir, 7 bagian kerja keras. Saya adalah naga surgawi sejati, putra surga. Saya tidak takut orang-orang seperti Huang Pu Qingtian datang menggantikan saya. Namun dia memihak Zuo Fan. Dan apa yang dilakukan Zuo Fan? Pria itu baru saja meninggal dan tugas pertamanya adalah mengambil klan Yun dari genggamanku. Seorang egois yang tidak pernah terlintas dalam pikiran untuk memberikan pemakaman. Bagaimana dia bisa percaya? Ocehan sang kaisar berhenti karena terbatuk-batuk. Sima Hui mengambil sapu tangan dan merawat kaisar. Ketika dia mengambilnya kembali, ada darah di sana. Yang mulia, teriak Sima Hui. Kaisar melambai, tidak apa-apa. Saya bisa memerintah di Tianyu cukup lama untuk meninggalkan penerusnya. Kaisar menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Raja Bayangan, kamu adalah salah satu dari 4 pilar yang aku percayai sepenuhnya dan makhluk paling rahasia di dunia ini. Setiap orang yang pernah bertemu denganmu sudah lama meninggal. Dengan satu pengecualian, Zuo Fan. Nasib, nampaknya, tidak bisa diandalkan, tapi juga tidak bisa dikesampingkan. Anak itu adalah kutukanmu, jadi pastikan untuk menjauh sejauh mungkin. Tapi, Yang Mulia, keluh Raja Bayangan. Kaisar melambai, Zuo Fan adalah seekor ular dengan kekuatan yang luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan mengubahnya menjadi mercusuar dalam semua kekacauan. Sekarang semuanya tergantung pada rencanaku. Saya hanya ingin memelihara seekor harimau untuk mencabik-cabik binatang buas itu dan memperkuat posisi saya. Tapi aku malah memelihara seekor naga, dan yang terburuk, seekor naga yang tidak bisa kukendalikan. Zuo Fan, hahaha, dia adalah kombinasi sejati dari Gu Santong dan Suge Changfeng. Dia adalah wabah terbesar dalam pikiranku. Kaisar menghela nafas, kilatan cahaya melintas di matanya. Raja Bayangan dan Sima Hui akhirnya mengangguk. Kekuatan dan ancaman Zuo Fan membuat semuanya datang dengan tangan kosong. Apakah salah satu dari 3 pikiran Tianyu,
yang licik dalam taktik dan trik, mudah ditumbangkan. Apakah seseorang dengan tangan sekuat Gu Santong, dilengkapi dengan keterampilan gila yang bahkan membuat Raja Bayangan tercengang, akan terjungkal begitu saja? Seseorang yang berpengetahuan luas seperti Zuo Fan, ahli dalam kekuatan dan otak, membuat semua musuhnya merasa seperti sedang mengunyah batu. Bab 385, denganku. Kaisar menunjukkan kekhawatiran dan menoleh ke anggota klan Yun yang tidak sadarkan diri, keluarkan mata lainnya dan lihat apakah mata itu dapat bertahan. Dipahami. Sadokin mengangkat anak itu dan tangannya yang lain bersinar, memperlihatkan matanya yang berdarah. Saat itulah anak itu memutuskan untuk bergabung dengan pesta tersebut, melihat ketiganya dengan panik. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kami hanya memberimu kesempatan untuk menjadi imam besar yang baru. Sadokin mencibir saat tangannya yang tertutup terpantul di mata pemuda yang putus asa itu, sebelum dia mencungkilnya. Ratapan dan rasa sakit mulai terdengar, namun anak itu tidak mampu bergerak sedikit pun. Sadokin kemudian menempatkan mata lainnya ke dalam rongga anak itu dan memaksa lukanya untuk sembuh. Darah berhenti bocor dan mata baru menyatu dengan inang barunya. Ketiganya mengangguk pada hasil karyanya. Kegembiraan mereka tidak berlangsung lama ketika pemuda itu melolong seperti bansi. Di bawah tatapan mata ketiganya yang gemetar, anak itu meronta-ronta. Mata barunya berubah menjadi bola hitam. Itu melepaskan energi hitam yang menginfeksi tubuhnya. Dalam sekejap, anak itu menjadi hitam seperti malam dan hancur menjadi abu bersama dengan matanya. Seperti dugaanku, dimakan oleh mata mistis. Hasilnya tidak mengejutkan bagi sang kaisar, namun itu tidak berarti dia menerimanya. Sambil mengerutkan kening, dia menghela nafas. Mata mistis Yun Xuanji tidak dapat dicangkokkan ke orang lain, menyebabkan inangnya dimakan dari dalam. Tapi untuk berpikir bahwa itu tidak akan berhasil bahkan pada rakyatnya. Klan Yun harus terlebih dahulu membangkitkan darah mereka untuk mendapatkan mata mistis ini. Mengangguk, Sima Hui menghela nafas. Yang mulia, ini masuk akal. Klan Yun tidak akan bertahan lama jika ada yang bisa menggunakannya. Jika tidak, semua orang pasti akan berebut matanya. Kaisar mengangguk, benar sekali. Tapi itu hanya menyisakan perawan suci Yun Xuang sebagai pembaca takdir. Dan dia sekarang bersama klan Luo. Yang mulia, Anda adalah satu-satunya penguasa yang tak terbantahkan di bumi ini, seekor naga sejati yang turun ke bumi. Karena dia milik klan Yun, suatu hari dia akan jatuh ke tanganmu. Sima Hui membungkuk. Kaisar berhenti sejenak sambil berpikir, dan berkata, seandainya saja. Sementara itu, Zuo Fan merawat luka para tetua sambil mengajari mereka jari kematian. Setelah 10 hari di bawah bimbingannya yang cermat, ketiganya pulih dan melanjutkan perjalanan. Sementara dia mundur ke kompleks Bupati Kemakmuran. Suara mendesing. Zuo Fan melintas di dalam istana, menemukan dengan perasaan jiwanya bahwa semuanya telah diperhitungkan, dan aman. Tidak ada yang menggunakan kehadiranku untuk membuat keributan di klan Luo saat aku keluar membantu klan Yun. Dia tahu betul bahwa keseimbangan sedang dimainkan dan tidak ada pemain yang ingin keseimbangannya miring. Itu juga merupakan masa paling damai. Pelayan Zuo. Zuo Fan menoleh ke arah suara menawan itu, menemukan Yun Xuang berlari ke arahnya. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan melihatnya putus asa dan bertanya, Nona Xuanger, ada apa? Yun Xuang menggigit bibirnya, tergagap, pelayan Zuo, kamu sudah tahu siapa yang membunuh kakek, bukan? Bergetar mendengar ini, Zuo Fan menahan pandangannya, siapa yang memberitahumu itu? Tidak masalah, yang penting adalah Anda melakukannya. Tatapan Yun Xuang tertuju, nadanya tegas. Zuo Fan mengabaikannya dan merenung sebelum berkata, hahaha, aku mengerti sekarang. Pastilah sepasang orang bodoh tua itu yang membuatku kesulitan. Mereka tidak mau ambil pusing jadi kamu berpura-pura tidak bersalah di sini, kan? Waktumu akan tiba, aku berjanji. Zuo Fan langsung tahu bahwa Suge Changfeng dan Leng Wuchang terlibat dalam hal ini. Mereka berdua tahu Zuo Fan menginginkan klan Yun dan Yun Xuang.
namun mereka mendorongnya untuk meminta jawaban darinya. Jika dia menolak, Yun Xuang akan marah padanya. Bahkan mungkin akan membawanya ke Regent Estate atau Perdana Menteri. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, klan Luo akan menjadi orang pertama yang berbenturan dengan keluarga kekaisaran, pelopor yang membuang semua keseimbangan ini keluar jendela. Dia menemui jalan buntu. Steward Zuo, kamu sebenarnya tahu, bukan? Yun Xuang menebak dari nada suaranya, kalau begitu beritahu aku. Kenapa harus saya? Zuo Fan memotongnya, klanmu adalah target yang ingin aku lindungi. Dalam istilah awam, kamu berhutang padaku, bukan sebaliknya. Apa yang memberi Anda hak untuk menanyai saya? Untuk menceritakan semuanya padamu. Histeris. Zuo Fan mendengus dan pergi. Yun Xuang bergegas menghalangi jalannya, memohon, Steward Zuo, apa yang perlu dilakukan untuk memberitahuku? Zuo Fan menatap matanya yang besar dan penuh harapan. Dia berbicara setelah jeda, kamu benar-benar ingin tahu. Yun Xuang mengangguk, tatapannya menajam. Sambil nyengir, Zuo Fan bersandar di telinganya, napasnya menggelitik dan wajahnya terbakar. Itu tergantung pada perilakumu. Saya tidak punya alasan untuk mengatakan apapun kepada seseorang yang tidak bersama saya. Yun Xuang bergidik, lalu memperhatikannya dengan tidak percaya dan pipinya memerah karena malu. Jadi, inilah dirimu, Pramugara Zuo. Seseorang yang memangsa kelemahan orang lain. Sambil menggigit bibirnya, Yun Xuang menangis. Zuo Fan mencibir, kamu benar. Saya bukan orang yang pandai memakai sepatu ganda. Selain memangsa orang lain, gayaku termasuk, namun tidak terbatas pada merampok orang buta, memanfaatkan penderitaannya, dan menendangnya saat mereka terjatuh. Jadi, apakah kamu menerimanya? Zuo Fan tampak seperti serigala jahat yang mencari mangsa domba kecil yang tidak berbahaya. Gigitan bibir Yun Xuang mengeluarkan darah, tangannya tegang karena konflik batin. Dia menghela nafas, Steward Zuo, beri saya waktu untuk berpikir. Tentu, luangkan seluruh waktu yang ada. Saya tidak sedang terburu-buru. Nada malas Zuo Fan terdengar, yakin semuanya ada di ujung jarinya. Yun Xuang melotot dan pergi. Zuo Fan memperhatikan matanya sebelum pergi, dipenuhi amarah, dan menggaruk kepalanya, yah, itu aneh. Bukankah aku baru saja menyuruhnya untuk memperhatikan bintang, untuk menjadi penasihatku? Apa susahnya itu? Dia pasti sudah mati-matian membereskan semua kepalsuanku. Lalu dia akan membantuku. Tapi pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Iblis yang baik hati? Zuo Fan menyeringai, dalam perjalanan ke Luo Yunhai. Sudah terlalu lama sejak aku memberi pelajaran pada calon kepala klan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuknya? Yah, sepertinya aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi sebaiknya aku mengajarinya lebih banyak lagi. Bukannya aku bisa menyerahkan nasib klan di tangan anak bodoh. Aku tidak akan pernah tahu istirahat. Dia sampai ke kamar Bupati Kemakmuran, hanya untuk menemukannya penuh dengan hadiah. Luo Yunchang dan Putri Yongning juga ada di sana, mengobrol. Saudara Zuo, kamu kembali. Luo Yunhai berseri-seri. Luo Yunchang terkikik, sementara Yongning mengangkat alisnya. Zuo Fan, butuh waktu cukup lama. Lagi pula, apa yang membuat pengurus besar itu menjauh begitu lama? Klan Luo dibanjiri pekerjaan beberapa hari terakhir dan, saat kalian tidak ada, saya harus berusaha keras untuk membantu kalian semua. Jangan hanya berdiri di sana, cepat dan berterima kasih padaku. Wajah Zuo Fan berkedut, kesampingkan masalahku, Putri Yongning, apa yang gadis sepertimu lakukan dengan tetap datang ke sini? Bukankah kamu seharusnya dihukum? Dia tahu Kaisar telah mengirim sang putri ke kamarnya sebelum terjadi kekacauan di istana. Jadi apa yang dia lakukan di sini hanya dalam beberapa hari? Penjaga istana itu terlalu malas. Pak, Yongning menamparkan meja, kurang ajar. Beraninya kamu memanggil sang putri dengan cara yang tidak sopan seperti gadis. Apakah kamu merasa kepalamu terlalu berat untuk ditanggung? Zuo Fan hanya memutar matanya. Yongning sangat marah, sekaligus semakin tertarik. Dari mana seorang pramugara mendapatkan empedu seperti ini?
Luo Yunchang menggelengkan kepalanya, mencoba menengahi, Sister Yongning, tenanglah. Begitulah Suo Fan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menghindarinya. Bagaimana bisa saya? Kenapa lagi aku ada di sini? Yongning berseru. Dia tersipu karena kesalahannya, langsung membuat alasan, maksudku, kesabaranku tidak mengenal batas. Bagaimana saya bisa turun ke levelnya? Luo Yunchang melihatnya dalam sekejap. Kamu pikir aku tidak tahu pikiranmu? Kamu bahkan memiliki tatapan seperti itu di matamu. Mengapa kebencian dan kemarahan dalam tatapanmu terlihat hampir seperti menggoda? Bukannya Zuo Fan peduli, sambil menatap sang putri, Putri Yongning, apakah saya berasumsi bahwa Anda telah menyelinap keluar lagi? Mustahil, aku keluar dari gerbang depan. Sambil menjulurkan dadanya yang cukup kecil, Yongning berkata, juga, ayah kekaisaran sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Saya telah mendapatkan persetujuan ayah kekaisaran saya untuk mencari hadiah yang pantas. Saya khawatir ini terlalu mendadak bagi Anda, jadi saya akan membantu Anda mempersiapkannya juga. Lihat betapa aku peduli padamu. Putri Yongning tersenyum pada Zuo Fan, memancing pujian. Bersambung.